tadi belum makan. Ku ambillah beberapa kue di sana, ku makan. Nyam, 1, 2, 3, semua ku makan. Termasuk kue lapis. Temakan sama Anggi. Udah habis kuenya baru teringat. Alah, temakan sama kue lapis tadi. Bapak kan baru meninggal. Kayak mana nih kan pantangan bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Nah, di KW malam ini aku akan menceritakan pengalaman horor yang dialami sama Wawa kita dan juga keluarganya yang bermula dari sepotong kue lapis. Beneran kue lapis, Wak ya. Dan dari KW ini aku baru tahu kalau ternyata kue lapis ini juga termasuk dalam makanan yang pantang dimakan oleh keturunan suku tertentu pada momen-momen tertentu karena dipercaya dapat membawa sebuah malapetaka. Penasaran gimana mitosnya dan apa yang terjadi sama keluarga Wawa dan Wawa ini? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. KHW kue lapis. Kue lapis judulnya, bisa masuk. Oke, jadi cerita yang aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang bernama Anggi dari Gorontalo. Halo Kak Anggi. Jadi pengalaman horor ini dialami sama Anggi dan keluarga besarnya pada tahun 2021 lalu. Jadi Anggi ini merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, Wak. Kakak pertama yang namanya Kak Sulis, kakak keduanya namanya Kak Desi, yang ketiga Anggi. Nah, Anggi, Kak Sulis sama Kak Desi ini tiga-tiganya sudah menikah dan juga sudah punya anak semuanya. Bahkan anak pertama nih, Wak, Kak Sulis ini udah punya anak juga namanya Galang. Galang ini pun sudah nikah nama sama istri yang namanya Vita. Ini ingat ya, berarti ini adalah keponakan iparnya Wawa kita, Vita nih kan. Iyalah, Galang ponakannya nikah sama ya itulah pokoknya gitu kan. Nah, keluarga Anggi ini, Wak, punya latar belakang yang cukup unik. Di mana bapaknya Anggi ini bernama Pak Firman, itu merupakan keturunan suku Gorontalo yang masih kental kali dengan adat dan juga budaya khasnya Gorontalo. Nah, salah satu adat yang masih dipegang teguh sama Pak Firman adalah ketika ada keluarga yang meninggal dunia, mereka dilarang makan makanan yang berasal dari tanaman merambat kayak ubi jalar, singkong, ketela, dan lain sebagainya. Dan selain tanaman berambat, Wak, mereka ini juga dilarang makan makanan yang bentuknya berlapis-lapis. Kayak apa? Kue lapis. Nggak boleh. Kenapa dilarang, Nadia? Emangnya ada apa? Ya kan, bertanya lah, Wak, ini kan. Nah, menurut kepercayaan yang Pak Firman nih, Wak, ya, larangan makan makanan dari tanaman merambat dan juga makanan yang berlapis-lapis pada saat ada kerabat yang meninggal dunia adalah simbol agar perasaan duka yang sedang mereka rasakan ini tidak menumpuk, tidak berlapis, dan tidak merambat ke keluarga yang lain. Atau sederhananya kayak gini lah, kalau misalnya ada satu keluarga yang meninggal dunia, harapannya keluarga yang lain ini nggak ikut meninggal juga, kayak gitu, Wak. Dan Pak Firman ini nggak pernah bosan ya mengingatkan pantangan nggak boleh makan makanan gitu kepada anak serta cucunya. Bahkan, Wak, ya, ketika mamanya Anggi meninggal dunia, Pak Firman sudah pasti memberlakukan pantangan itu. Dia selalu bilang ke anak-anaknya, ayo ingat ya pesan Bapak, jangan ada yang makan kue lapis atau makan makanan dari tanaman merambat. Ingat, nanti datang lagi, Nat. Ingat, jangan ada yang makan lagi ya. Kayak gitulah pokoknya. Pokoknya kami udah tahu. Iya pak, kata kami. Dan selama aku hidup sampai waktu itu, Nadia, ya, kami sekeluarga belum pernah sekalipun melanggar pantangan itu. Karena apa? Selalu diingatkan sama Bapak. Nah, tapi ketika bapak kami yang meninggal dunia, Pak Firman meninggal dunia, Wak, pada tahun 2001, Anggi dan juga kedua kakaknya lupalah jalanin larangan itu, Wak. Dan ternyata hal itu berdampak cukup serius karena di sanalah keluarganya Anggi ini mulai mengalami rentetan kejadian yang menyeramkan. Giliran Pak Firman meninggal, kelanggar sama kami. Gak ada yang ngingetin, Nat. Nah, jadi ceritanya, Wak, pada bulan Juli tahun 2021, Pak Firman, bapaknya Wawa kita ini meninggal dunia karena terserang virus COVID-19. Ya kan waktu itu memang lagi tinggi-tingginya, kan abang aku aja juga ikutan meninggal kok. Nah, karena penyebab Pak Firman ini meninggal karena virus corona, otomatis jasadnya juga dimakamkan dengan protokol kesehatan yang memang sudah ditetapkan. Tapi meskipun nggak sempat melihat jenazah bapaknya, Wak, Anggi ini tetap mau menjalankan kebiasaan di keluarga besar kami, Nadia, yaitu setiap kali ada yang meninggal, pasti keluarganya ini selalu berziarah ke makam setiap pagi sampai 7 hari berturut-turut, ya kan. Tapi sayangnya rencana itu juga nggak jalan mulus kali, Wak, karena pada suatu pagi Anggi sama kakaknya ini bangun kesiangan. Anggi yang terbangun duluan langsung ngebangunin kakaknya yang kedua, berdua ini kan, kak bangun, macam mana nih, kita telat nih nggak ke makamnya bapak kita, katanya kayak gitu. Nah, Kak Desi, kakak kedua, bilang, alah udah telat kita nih, ya udahlah nggak apa-apa, biar aku aja lah yang pergi ke sana, kalian nggak usah di rumah aja jaga rumah, belum siap-siap lagi kan, nanti kelamaan, dah kakak aja lah pergi ke sana, nanti dah hilang
pagi kita nih gitu. Akhirnya hari itu Kak Desi aja Wak yang tetap pergi ke makamnya Pak Firman, sementara Anggi sama Kak Sulis di rumah itu aja. Mereka masih tinggal di rumah inti Wak. Nah selain telat berziarah Wak, mereka ini juga lupa masak nasi, masak lauk, lupa semua, capek kami mungkin waktu itu karena dia. Akhirnya Kak Sulis minta tolonglah anaknya siapa Galang yang udah beristrinya untuk beli beberapa kue di pasar. Tolonglah nak beliin kue gitu. Dengar permintaan mamanya, Galang nurut lah, pergilah dia ke pasar, belilah berbagai macam kue. Salah satunya apa? Kue lapis dibeli sama Bang Galang tuh. Nyampe di rumah, Galang taruhlah kue-kue yang udah dia beli itu di atas meja makan. Terus di saat yang sama Anggi notice ada banyak makanan nih di atas meja makan. Lapar aku belum makan. Ku ambillah beberapa kue di sana, ku makan. Nyam 1, 2, 3, semua ku makan. Termasuk kue lapis. Temakan sama Anggi. Udah habis kuenya baru teringat, alah, temakan sama kue lapis tadi. Bapak kan baru meninggal. Kayak mana nih kan pantangan bapak? Anggi, wawa kita yang makan yang larang pantangan itu. Karena panik dia langsung pergi ke rumah salah satu tantenya. Tantenya namanya Tante Sarah. Kebetulan pula Tante Sarah ini orang pintar lah gitu. Dia bisa lah kayak gitu kan. Dia ceritakan lah itu semua kejadian. Tante tadi gini kayak mana ya, aku nggak sengaja pula makan kue lapis tuh. Dia makan sama mu, udah tetelan dah. Kenyang aku sekarang. Ya udahlah, semoga aja nggak kenapa-napa ya sama keluarga kita. Udah kamu berdoa aja, kata si Tante Sarah ini. Iya Tante, kataku kan ada ya. Dah tuh, awalnya memang nggak ada apa-apa. Wah, Anggi tidak mengalami kejanggalan apapun sampai acara tahlilan 7 hari 7 malam bapaknya ini selesai digelar. Acara tahlilan kecil-kecilan lah kan, masih COVID tuh. Nah tapi memasuki hari ke-8, disitulah kabar tidak mengenakan mulai datang menerpa keluarga besarnya Anggi. Pada hari itu Anggi dapat kabar kalau salah satu keluarga jauhnya meninggal dunia. Bukan karena COVID, Wak, sakit katanya. Dah itu hari ke-18. Hari ke-14 adik kandungnya Pak Firman, which is omnya Anggi, meninggal dunia juga. Sakit juga, bukan karena COVID ya. Bukan karena COVID, walaupun memang COVID lagi tinggi-tingginya. Tapi bukan karena COVID waktu itu Nat, kata si Anggi. Dan yang lebih mengagetkan lagi, Vita, masih ingat kalian siapa Vita nih? Istrinya Galang. Ya keponakannya Anggi tadi tuh juga kehilangan calon bayi yang sedang dikandungnya. Nah di situ apalagi kalau aku nggak berpikir yang enggak Nadia, apa ini ada kaitannya sama mitos makan kue lapis kemarin ya? Ini betulan nyata nih, nggak ya kepercayaan bapak aku secara turun temurun nih. Gara itu enggak ya? Nah selain keluarganya ini meninggal dalam waktu yang berdekatan, Wak, ternyata Vita, ponakan yang keguguran tadi, Wak, juga mengalami teror mistis juga nih. Nah ini aku ceritain ya pengalaman horor yang menimpa Vita dan disaksikan langsung sama si Anggi. Jadi ceritanya pada saat itu Vita ini sedang mengandung anak pertamanya yang keguguran tadi, Wak. Usia kandungan waktu itu sudah lumayan besar, nah dia udah masuk 6 bulan 2 minggu lah gitu kan. Nah kehamilan Vita ini juga pertama-tama berjalan lancar-lancar aja, Wak, be aja, sehat-sehat aja lah gitu. Tapi pada suatu subuh jam 4 pagi, Wak, Vita ini tiba-tiba ngalamin sakit perut, sakit kali gitu kan. Karena panik, Galang suaminya pun langsung lah bawa Vita ke klinik terdekat. Sampai dia ke klinik, Vita langsung diperiksa lah sama bidan. Bidan itu bilang, Ibu, mohon maaf Bu, barusan kami cek detak jantung bayi udah nggak ada katanya. Yang betul lah, nggak mungkin, orang tadi aku masih ngerasa bayi aku gerak-gerak kok. Cobalah dicek, jangan-jangan alatnya yang salah, kata Vita kan. Gini aja Pak, Bu, biar lebih akurat, biar lebih pasti, coba Ibu di USG aja, tapi ke rumah sakit besar di sini nggak bisa. Ayolah Bu, cobalah ceklah ke rumah sakit besar untuk memastikan lagi. Dengar itu Galang sama Vita panik lah, Wak. Mereka langsung lah pergi nih kan ke rumah sakit mengikuti saran dari si bidan tadi. Setelah diperiksa, ternyata yang dibilang sama bidan tadi betul adanya, Wak. Bayi yang dikandung sama Vita sudah meninggal dunia di dalam kandungan. Dapat kabar itu histeris lah kan, Mbak Vita ini, Mas Galang juga. Tapi apa boleh buat, memang sudah takdir kayak itu. Mereka pun langsung pulang ke rumah dan memakamkan bayi itu dengan penuh isak tangis. Dah itulah ceritanya kenapa bisa keguguran. Nah setelah bayi itu dimakamkan, Wak, Vita ini jadi sering kedapatan menangis dan melamun dengan tatapan kosong. Ya wajar pula lah kan, Wak. Rasa kehilangan itu betul-betul membuat Vita ini dilanda perasaan sedih yang sangat-sangat dalam. Nah Anggi, wow, kita nggak tega sama keadaan Vita kayak gitu, akhirnya ngajak Vita ini buat nginap beberapa hari di rumah dia, rumah inti nih. Vita setuju lah kan, iyalah Kak, ikutlah aku ke sana gitu. Dan sejak malam itu Vita nginap lah ini Nadia di rumah kami untuk sementara waktu. Sebenarnya sih mereka berdua nih tinggalnya memang nggak di rumah inti, mereka tinggal di kos-kosan pas di belakang rumah inti gitu. Dibanding si Vita ini sendirian, dah lah yuk tinggal aja sama kami dulu gitu. Nah disinilah nih kejadian horor itu dimulai, Wak. Di malam pertama
Vita menginap di rumah, tiba-tiba saja Anggi dengar ada suara berisik-berisik dari atas genteng, Nat. Macam suara orang-orang lagi garuk-garuk genteng rumah aku tuh, larut genteng aku seng gitu, makin jelas kan. Krak, 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 krak. Gak lama berselang, tiba-tiba terdengar lagi suara anjing tetangga gonggong, gonggong, gak berhenti-berhenti kan. Kayak gitu gak sih? Ya kayak gitu, kasih efek gak berhenti. Di situ Anggi mikir, kok tumben ada suara-suara ini, perasaan malam-malam kemarin gak pernah ada loh kayak gini berisik. Pun selama aku tinggal di sini gak ada suara-suara aneh kayak gini, Nadia. Kata siapa? Kata Anggi. Nah, meskipun keheranan, Anggi berusaha untuk positive thinking. Oh, ini bukan apa-apa nih, mungkin aja di genteng tadi ada kucing lagi berantem gitu kan, bisa jadi kan. Dan ternyata meskipun sempat mendengar suara aneh, Wak, malam itu berjalan tanpa ada kejanggalan apapun. Itu aja tuh gangguannya. Itu hari pertama. Nah, waktu memasuki malam kedua ada kejadian yang aneh lagi. Malam itu waktu lagi tidur, Anggi dengar ada suara Kak Desi ngetuk-ngetuk pintu kamarnya nggak santai. Anggi cepat keluar, Vita bahaya nih Dek, bangun kau, kata gitu. Ada apa nih Kak, emangnya Vita kenapa? Kata si Anggi kan. Itu Vita mulutnya keluar busa, badannya keras sekali. Aku takut dia kenapa-napa. Masa Kak, mana dia? Kata si Anggi kan. Tadi dia nggak kenapa-napa loh. Jalanlah ini ke kamarnya si Vita. Sesampainya di sana, Anggi nengok Vita lagi terbaring dengan kondisi matanya melotot, Nadia, mulutnya keluar busa. Waktu itu aku mikir, wah budir anak nih, minum racun dia nih, apalagi dia lagi berduka ya kan, Wak. Tapi setelah diamati lebih lanjut, enggak nih, enggak bundir dia, enggak keracunan dia, kesurupan dia nih, kata si Anggi. Nah, untuk membuktikan dugaan itu, Nadia, aku inisiatifku jepit itu jempol ya kan, pakai tangan aku, jempol kakinya kan, aku bacain selawat. Disitulah langsung teriak si Anggi. Dia berteriak kesetanan macam mana? Terus dia menatap ke arah jendela dan matanya tiba-tiba putih semua, nak terbayang. Wow, kata dia kayak gitu. Kesurupan dia berarti kan. Detik itu juga Anggi minta Galang, suaminya Vita, untuk menjemput Tante Sarah, bibinya orang Bintan tuh. Udahlah, Galang pergi nurutin permintaan Anggi dan dia langsunglah jemput Tante Sarah. Selang beberapa menit kemudian mereka sampailah itu di rumahnya Vita. Dan ternyata waktu pergi ke sana, Tante Sarah nih bawa juga anaknya namanya Rohman ya. Setelah melihat kondisinya Vita, Tante Sarah pun langsung meminumkan segelas air yang sudah didoakan ke Vita. Kasih, alhamdulillahnya Vita pun berangsur-angsur sudah sadar kembali nih, Wak. Nah, pas Vita udah sadar, aku tanyalah, Vita kenapa? Kamu kok tiba-tiba bisa kesurupan? Iya, aku juga nggak tahu. Tadi seingat aku terakhir aku dengar ada suara orang lagi garuk-garuk genteng. Terus tiba-tiba badanku kaku, udah nggak bisa digerakin, kata Vita kayak gitu. Belum sempat Vita nyelesain lagi cerita, ini masih ada ceritanya lagi kan. Gantian Kak Desi, kakak kedua aku, Nadia, dia lagi yang kesurupan. Ketawa ngelengking kan sambil tangannya menunjuk ke pintu samping rumah tuh. Dia bilang apa, Nadia? Keluar, katanya. Tante Sarah ambil lagi gelas, di baca-bacanya air ini, dikasihlah ke Kak Desi. Dah minum, dibacain doa. Nah, setelah 20 menit berlalu, sadar lagi Kak Desi. Kak Desi sadar, gantian Vita lagi yang kesurupan, Wak. Kayak gitu. Dan kalian tahu, setelah Vita nih sadar, balik ganti Kak Desi kesurupan. Kak Desi sadar, balik Vita lagi kesurupan, ganti-gantian kayak gitu. Dan yang lebih seramnya lagi, Wak, pada saat sosok itu merasuki tubuhnya Vita, dia sama juga bilang juga ke arah pintu tuh, keluar sampai kayak Kak Desi kan. Di situ Tante Sarah nanya, apa nih maksudnya keluar? Maunya apa nih? Buka pintu itu biar temanku di luar bisa masuk. Ajak kawan-kawannya suruh masuk dalam rumah tuh, apa nggak takut juga orang-orang dalam tuh, Nat? Nah, di situ pertama tante aku nggak mau nurutin permintaan si sosok itu, Nadia. Tapi gegara Tante Sarah nih capek juga nyadarin Vita, nyadarin Kak Desi terus-terusan kesurupan. Akhirnya Tante Vita pun menuruti kemauan sosok itu, Wak. Oke, ini aku buka nih pintu ini. Tapi bentar, Anggi tolong ambilin tempurung kelapa sama korek api. Bawa ke sini, kata dia kayak gitu kan. Oh iya Tante, bentar. Aku ambil lah itu, Nadia. Kasih depan dia. Nah, udah ya, udah siap ya. Oke, sekarang buka pintunya, kata Tante Sarah kan. Protes aku, Tante yakin dia mau dibukain pintunya, katanya dia bawa kawan-kawannya. Nanti kayak mana kalau misalnya kesurupan mereka makin parah? Ya kalau misalnya mereka berdua aja, kalau kami juga ikutan kesurupan, macam mana Tante sendiri nanti? Udah, insya Allah nggak apa-apa. Nggak bisa masuk setan-setan tuh, udah kalian tenang, bantu doa aja, kata si Tante Sarah. Ini posisi Vita sama Desi masih ganti-gantian kesurupan nih kan, Wak. Nah, karena Tante Sarah udah bilang kayak gitu, ya mau nggak mau aku turuti lah, aku sama Rohman nih, dia anaknya si Tante Sarah ini kan. Nah, tepat di saat pintu itu dibuka, wah di situ aku memang nggak bisa nengok ya, Nadia ya. Tapi waktu pintu tuh terbuka, di
disitulah bau busuk langsung buar menyebar dalam ruangan. Bau kali, tapi nggak ada wujudnya, Wak. Nah disitulah Tante Sarah langsung dibakarnya tempurung kelapa dengan korek yang dia pegang tadi dah. Dibakarnya lah tempurung itu. Ngapain Tante Sarah? Lagi ritual, Wak. Dan ritual itu katanya bertujuan agar setan-setan yang tadi depan pintu tuh nggak mau masuk dalam rumah. Dan selain membakar tempurung kelapa, Wak, untuk menjaga supaya setan-setan depan pintu yang nggak nampak nggak masuk, Tante Sarah tuh duduk dia di depan pintu tuh sambil nyalain rokoknya ya kan. Nah FYI di samping rumahnya si Anggi tuh ada gang kecil gitu, lebarnya sekitar 3-4 meter lah. Nah dia ada gang gitu kan, ada kayak tembok lah gitu. Nah ditegak sini kan sambil ngerokok nih Tante. Nah nggak lama kemudian Wak, Tante Sarah bilang, astagfirullah, astagfirullah, banyak kali yang ngincar Vita katanya gitu. Apa Tante? Banyak Tante kataku, karena dia penasaran lah aku. Nah menurut penglihatan Tante Sarah, Wak, wujudnya memang macam-macam. Ada perempuan rambutnya panjang, matanya merah, ada sosok kurus kering tapi tingginya kayak 15 meter tuh, ada sosok kepala buntung, ada yang botak, ada. Nah waktu Tante Sarah lagi nyebutin sosok-sosok tadi, tiba-tiba ceritanya terputus kan. Ada terdiam dia Tante lain langsung kan. Waktu ucapannya terputus itu Tante Sarah rupa-rupa langsung teriak Wak ke arah pintu. Kalian mau cari apa? Kata, jangan ganggu anak ini. Kalian mau pulang sendiri atau aku yang antar pulang? Kalau aku yang antar pulang, kalian nggak bisa pulang ke tuan kalian loh. Tahu Tante Sarah Wak ngakak seolah-olah sedang menertawakan setan-setan tadi. Nah dia, disitulah waktu aku tengok, ngapa Tante Sarah nih tadi dia garang kali ya kan, ini kenapa dia tiba-tiba ketawa nih. Belum sempat Anggi memahami maksud Tante tadi, Wak, Anggi dibuat terkejut ketika aku tengok Tante Sarah yang tadinya duduk depan pintu lagi mendeskripsikan setan-setan apa di dalam di luar sana tuh, tiba-tiba melompat dia ke gang kecil di samping pintu tuh, melompat betul-betul luar, melompat kayak gitu loh. Dan habis melompat Tante tuh berjalan dengan posisi ngerangkak macam hewan berkaki 4 dekat samping gang itu macam harimau. Karena memang Anggi semuanya dengar si Tante ini mengaum-ngaum dia. Disitulah aku yakin kesurupan harimau ini Tante, kata si Anggi. Astagfirullahaladzim, Tante Sarah kesurupan tolonglah nih, kayak mana nih. Nah denger itu Rohman anak Tante tadi langsung lah juga berlari ngejar mamanya, nyusul, nanti terkabur pula mama aku kan. Nah nggak lama kemudian Rohman pun macam ditariknya rambut mamanya dikit, seolah-olah sedang menahan mamanya supaya jangan ngejar setan-setan tadi. Di situ si Rohman bilang, Mak, Mak, biarin, nggak usah dikejar sosok itu, kata gitu kan. Dengar kayak gitu Tante Sarah diam, terus gak lama sadar langsung Tante Sarah. Buatkan mama kopi dulu cepat, kopi hitam, kata si Tante Sarah. Anggi langsung bilang, udah Tante, diam di situ, biar Anggi yang bikin. Larilah aku ke dapur karena dibanding Rohman nanti terlepas aku nggak bisa jaga Tante Sarah. Nah pas aku lagi bikin kopi, ini belum selesai nih Wak ya. Tiba-tiba Anggi dengar lagi macam ada suara orang lagi berjalan di atas genteng lagi. Tak. Wah ini datang lagi nih, makin keras tuh, detik itu juga nggak jadi aku bawa kopi tuh, berlari aku keluar panggil, weh Rohman, di atas tuh ada suara orang nginjak seng lagi tuh, itu pasti hantunya lagi tuh, coba lah kau cek ke sana, kata si Anggi kan. Keos lah dia waktu itu tegang kali memang. Rohman langsung, Mak bisa ya Mak ya, biar aku kejar dulu ke atas dah, cepat gue kejar ke atas, aku nggak apa-apa, kata mamanya. Bagilah dia ke balkon lantai 2 buat ngecek, dan ternyata Wak, di atas genteng depan balkon itu Rohman melihat ada sesosok makhluk jelmaan yang memang hobinya suka mengganggu warga tempat aku tinggal Nadia. Dan makhluk itu dikenal dengan nama Ponggo. Apa tuh Ponggo, Wak? Jadi Ponggo itu sebenarnya Ponggo ini kuyang, Wak, kata Anggi ya. Jadi orang Gorontalo kata Anggi bilangnya Ponggo bukan kuyang. Bentuknya bentuk Ponggo tuh persis sekali kayak kayak uyang pula, kayak kuyang. Ada kepalanya terus ada organ dalamnya bergelantung gitu. Dan Ponggo ini juga berbahaya, Wak, karena mereka sering sekali mengincar korban dengan cara menghisap darah mereka. Nah nyadar ada Ponggo di situ, Rohman langsung bilang, Mak, ada Ponggo, Mak, lagi ngincar sesuatu dia nih. Cepat kau ambil sapu lidi 7 helai biar aku yang ngusir dia, kata Tante Sarah kan. Setelah mendapatkan lidi itu Tante Sarah nih yang gantian naik ke lantai 2 buat ngusir si Ponggo itu. Di situ Tante Sarah langsung bilang, oh jadi kau tuan dari setan-setan yang datang tadi ya? Pergi nggak kau? Pergi, jangan kau incar anakku di sini, katanya Vita maksudnya kan. Tapi Ponggo tuh justru macam nggak peduli apa yang dibilang sama Tante Sarah. Nah dia masih terus kayak melayang gitu di atas genteng macam nggak mau pergi. Karena diucapin baik-baik nggak berhasil ya kan, nggak nurut dia, Tante Sarah itu dipukul lah. Dipukul lidi tadi ke Ponggo, tak dikeprek 3 kali kan. Dan disitulah Wak, Ponggo yang semula dalam posisi terbang jatuh
jatuh dia. Tapi nggak jatuh ke bawah tanah, Wak. Dia jatuh ke genteng depan rumahnya si Anggi. Jadi ada genteng lagi kan tadi lantai 2 kan. Jatuhnya di genteng lantai 1. Berat. Dan untuk kesekian kalinya Tante Sarah menyuruh si makhluk itu pergi. Pergi nggak kau? Masih batu dia nggak mau pergi dah. Digeletakkan aja lah tubuhnya kan dia jatuh, dia digeletaknya tubuh kayak gitu. Oh nantang gue ya. Kalau kau nggak mau balik, mati di sini kau. Nggak bisa balik nanti kau ke dalam badanmu. Kalian masih ingat kan kalau Kuyang kemarin cerita Kuyang itu Kuyang atau Pongo ini sebenarnya kan jelmaan manusia kan, Wak. Jelmaan. Ya kok dia mati sih nggak bisa dia balik ke tempat apa tuh? Nah diancam kayak gitu baru sosok itu terbang dan dia pergi deh. Pas si Pongo itu pergi, barulah kesurupan yang melanda Vita dan Kak Desi menghilang dengan sepenuhnya. Nah sampai di sini mungkin ada yang penasaran, kenapa Vita sama Desi ini kesurupan? Nah dia kenapa yang lain baik-baik aja? Ada Galang, ada aku, ada Anggi kan, Kak Sulis, ada siapa, apa segala macam, kenapa nggak kenapa-napa? Nah berdasarkan penjelasan dari Tante Sarah, Wak, yang orang pintar ini, Vita ini sengaja diincar sama Pongo karena kondisinya sedang melemah, kan baru berduka. Ditambah lagi Vita ini sedang dalam masa nifas, di mana darah nifas itu senang kali sama Pongo, Wak. Nah tuh kalau Kak Desi kenapa, Nat? Kalau Kak Desi sebenarnya dia ini bukan target utama, tapi lagi sial aja, Wak. Gegar waktu itu dia lagi haid dan kondisi tubuhnya juga sedang melemah gitulah, jadilah dia ini ikut diganggu juga. Nah kalau seandainya kurunut lagi dari atas nih, Nadia ini kata Anggi ya, kalau kurunut dari atas nih Nadia, segala gangguan yang dialami sama Vita sama Kak Desi itu berawal dari aku yang melanggar aturan makan kue lapis. Itu kata si Anggi, Wak. Entahlah ini kebetulan atau memang ada kaitannya dengan kue lapis. Tapi yang jelas tidak lama setelah Anggi makan kue lapis kan Vita kehilangan calon bayinya, Wak. Karena kehilangan bayinya kondisi Vita jadi melemah. Jadilah itu dia incaran Pongo. Jadi bisa dibilang kisah ini macam domino efek gitu loh, karena saling berkaitan satu sama lain. Bermula dari satu kesalahan ternyata dampaknya merembet kemana-mana. Nah jadi itu tadi, Wak, kisah horor yang dialami sama Anggi dan juga keluarganya yang bermula dari sebuah mitos kue lapis. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos tentang kue lapis itu, tapi yang jelas kejadian ketika Vita sama Desi diganggu sama sosok Pongo itu memang betul-betul terjadi, kata Jawa. Anggi juga bahkan ngirim dokumentasi pribadinya ke kami. Ya percaya nggak percaya, aku kembalikan lagi ke kepercayaan kalian masing-masing ya. Dan kalau misalnya ada nih Wak Gorontalo di sini yang juga pernah mendengar soal mitos ini, apakah mitos ini juga kalian percaya di sana? Atau mungkin kalian juga pernah punya pengalaman mistis serupa gara-gara makan pantangan ini, kue lapis atau tanaman-tanaman berambat itu, Wak? Kalau emang ada tolong tambahin aja ceritanya di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke.